Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Rida Maulida. Saya mahasiswi dari program studi pendidikan IPS 1 semester 5, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya di sini ingin mewawancari saudari sebagai narasumber untuk tugas proyek mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama tentang masa belajar Anda di kala pandemi seperti ini. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana menurut kamu tentang pembelajaran daring ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menurut saya ada hal yang menyenangkannya, ada hal yang tidak menyenangkannya. Hal yang menyenangkannya seperti mungkin bagi diri saya pembelajaran yang saya terima lebih fokus ke diri saya sendiri. Saya banyak dapat manfaatnya. Mungkin banyak ilmu-ilmu yang biasanya kalau belajar bareng-bareng itu kayak jadi bagi-bagi, ini enggak, jadi untuk diri kita sendiri gitu. Nah, kalau nggak enaknya lebih sering kayak males deh, kalau nggak ngantuk, kalau nggak kayak tiba-tiba lapar, kan banyak gangguannya gitu. Oke, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Nah, menurut kamu nih sebagai siswa, ada nggak masalah atau kendala yang sering kamu alami atau kamu hadapi pada saat pembelajaran daring seperti sekarang ini? Banyak, seperti contohnya kayak yang saya bilang tadi, sering tiba-tiba ngantuk, mager, males, kayak padahal nanti dikasih tahu nih sama gurunya kalau jam segini bakal masuk pelajarannya, tapi kayak nunda-nunda dulu sampai nanti teman-teman baru marah di grup baru kayak masuk ke Zoom-nya gitu. Oke, terus bagaimana, ada nggak cara kamu untuk mengatasi rasa-rasa bosan, ngantuk itu? Paling kalau misalnya cara mengatasinya lebih ke gini sih, ngasih ke diri kita motivasi ke diri sendiri. Kalau misalnya udah mau selesai nih mungkin pandeminya, cepatlah biar bisa belajar bareng-bareng lagi sama teman. Mungkin motivasinya tuh lebih kayak biar bisa belajar bareng lagi sama teman-teman, mungkin ini belajar sendiri dulu gitu. Tuh. Pertanyaan selanjutnya, selama pembelajaran daring ini, apakah kamu perlu bantuan dari orang tua dalam belajar? Mungkin perlu, tapi terkadang karena adanya kendala orang tua yang kerja juga, jadi lebih ke mandiri aja gitu. Gitu. Lalu, apa tanggapanmu jika pembelajaran daring ini dipermanenkan gitu? Kan pemerintah sekarang kan ada kayak mau mempermanenkan pembelajaran daring karena COVID pun sampai sekarang belum mereda gitu. Lalu tanggapanmu seperti apa? Tanggapan saya kalau bisa jangan deh, karena bisa kita lihat sekarang ini bahwasannya banyak berita yang udah beredar kemana-mana bahwasanya karena daring ini banyak orang yang udahlah nggak usah belajar lagi, padahal pembelajaran itu baik untuk setiap anak kan, tapi malah mereka berpikir kayak udahlah capek belajar gara-gara pembelajaran ini di rumah gitu kan. Terakhir orang memutuskan untuk menikah di usia dini. Nah, itu harus diwaspadai gitu, karena semakin banyak pernikahan di usia dini, makin banyak juga perceraian gitu kan. Nah, makin sedikit juga lowongan pekerjaan di Indonesia ini. Jadi makanya itu kalau bisa, kalau misalnya nggak usah dipermanenkan, tetapi dibuat secara bergantian saja. Yang penting kami belajar, jumpa teman-teman, bisa ketawa-ketawa bareng lagi, bisa ngerjain PR bareng lagi gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, menurut kamu, apakah sekolah perlu menyediakan kuota ya, terutama bagi pelajarnya setiap minggunya? Karena kan kita pembelajaran daring pasti perlu kuota ya kan? Bagaimana menurutmu? Menurut saya perlu, cuman terkadang kembali lagi ke anak muridnya sih. Walaupun sudah disediain kuota, kadang kuotanya ini disalahgunakan sama anak muridnya. Jadinya menurut saya sekolah perlu menyediakan, tapi perlu himbauan juga kepada anak muridnya untuk memanfaatkan kuotanya dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, gitu. Ini menurut kamu lagi ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajaran daring sama bagusnya dengan pembelajaran pas tatap muka gitu? Adakah kekurangan atau kelebihannya?
Menurut saya nggak sama bagusnya, lebih bagus belajar tatap muka. Terus kenapa? Karena kalau pembelajaran tatap muka, satu sisi guru ini langsung menatap muridnya, gimana sih murid yang A, yang B, yang C. Tapi kalau misalnya daring, guru tuh langsung menilai, oh yang penting dia ngerjain tugas, oh yang penting dia aktif. Padahal murid tuh bisa berbagai macam cara untuk mendapatkan tugas tadi gitu. Jadi kan kadang bisa yang tiba-tiba rankingnya 5 jatuh ke 12, ke 15 gara-gara daring ini. Padahal seharusnya nggak boleh kayak gitu kan. Kalau misalnya dilihat lagi misalnya dari ranking berapa, turunnya berapa gitu. Ya kurang efektif aja menurut saya. Jadi menurut kamu lebih enak tatap muka daripada Iya, lebih daring? enak. Gitu. Pertanyaan selanjutnya nih, kamu kangen nggak dengan teman-teman di sekolahmu? Pasti dong. Kayak gimana ya, biasanya kalau misalnya kita sekolah nih, kayak pagi datang ke sekolah, bisa ngerjain PR bareng, ketok-ketok bareng dulu, baru tugas, nanti ada free class, bisa kayak ngejalin semua silaturahmi gitu sama teman-teman, ketawa bareng-bareng, kayak cerita-ceritain gitu sih. Terus kalau misalnya offline bisa nyontek bareng. Iya. Kalau misalnya daring kan nggak bisa. Iya, nggak bisa. Walaupun bisa, kayak pasti kan kita nggak tahu sih teman kita yang tiba-tiba ngegerutu aja, dia ngasih tapi pasti kan ngegerutu gitu kan. Terus diam-diam siap udah ngumpul duluan. Itu kalau misalnya offline kan nggak. Offline kan kita kayak bisa nyamperin ke bangkunya, narik-narik tugasnya, nyontek, ngelirik-ngelirik gitu. Maksa lah ya kan. Terus kamu merasa bosan nggak belajar daring kayak gini? Bosan banget. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya belajar offline kan guru ngasihnya itu nggak banyak kan. Tapi kalau misalnya online nih, guru nih ngasih kayak semua mata pelajaran di hari itu bisa dikasih tugas. Iya benar-benar. Apalagi kalau misalnya kayak tugasnya itu per kelompok gitu kan. Kalau offline kan kita bisa pulang sekolah ngerjain gitu kan bareng-bareng sampai sore. Ini enggak. Kalau online lebih ke diri kita sendiri, siapa yang mau dapat nilai, ya itu yang ngerjain gitu. Jadi kayak ada enaknya ada enggaknya juga sih. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah kamu ada rasa lelah nggak belajar di rumah? Lebih lelah belajar di rumah atau belajar di sekolah? Lelah belajar di sekolah, tapi kalau belajar di sekolah itu dapat plusnya. Misalnya walaupun lelah, ada cerita yang harus kita ceritakan untuk menjadi cerita untuk kehidupan masa kita kelak gitu kan. Misalnya kayak, aku ada loh kawan aku yang baik kali yang ngasih contekan misalnya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita sekolah di rumah, apa yang mau kita ceritain? Kayak ya udah bangun, mandi, ngerjain tugas, masuk kelas, gitu-gitu aja sampai nanti pelajaran selesai. Tuh. Monoton ya kan, Iya. tiap hari. Oke, saya lupa nanya, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Siswa unggulan nggak? Ada siswa unggulannya di situ nggak? Enggak sih, cuman nggak ada, semua rata, nggak ada siswa unggulan ataupun siswa reguler. Baiklah, terima kasih atas waktunya, bersedia meluangkan waktunya untuk sekedar bertanya jawab untuk masalah terkait dengan pembelajaran daring di masa COVID ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.